Jemaat Tuhan Shalom, puji nama Tuhan, kita ada di hari yang baru. Saya percaya ada anugerah baru, berkat baru, dan kemurahan baru untuk kita semua. Sebelum kita beraktivitas, mari kita memberikan waktu kita sejenak untuk merenungkan kebenarannya dan berdoa bersama. Dan jemaat yang terkasih, izinkan saya untuk mengajak jemaat Tuhan untuk melanjutkan renungan kita di seri dari Kisah Para Rasul. Dan kita sampai di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-6. Dan di perikop yang kedua berkaitan dengan Stefanus. Menarik karena Stefanus adalah hamba Tuhan yang disebut di bagian kecil firman Tuhan saja. 1 pasal, 2 perikop, dan hanya 2 momen disebut. Tetapi yang menarik, Stefanus menjadi hamba Tuhan yang dipandang, diyakini, dan juga seperti firman Tuhan katakan, dia adalah darah martir pertama yang tercurah untuk pertumbuhan gereja. Menarik karena dia menjadi benih, bibit yang ditanam, dan kemudian pasca peristiwa itu gereja semakin tersebar. Kita akan belajar dari kehidupan Stefanus dan ada prinsip-prinsip yang relevan dalam kehidupan kita. Pertama, kita akan melihat ayat yang ke-8 dari pasal yang ke-6 Kisah Para Rasul. Demikian firman Tuhan. Dan Stefanus yang penuh dengan karunia dan kuasa mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Stefanus dikatakan di sana dipenuhi dengan karunia tetapi juga kuasa untuk mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di antara banyak orang. Siapakah Stefanus? Sekali lagi, kita tidak banyak mendengar siapa Stefanus sebelumnya. Kita tidak mendengar dan membaca track dan record Stefanus. Tidak seperti rasul-rasul yang diceritakan dengan begitu lengkap, begitu panjang kehidupannya, mulai dari pemanggilan hingga Yesus disalib, Yesus mati, Yesus naik ke surga. Rasul-rasul diceritakan terlibat di dalam narasi Injil-Injil. Tetapi Stefanus tidak pernah muncul di bagian-bagian sebelumnya. Dan sekali lagi hanya muncul di dalam pasal 6 Kisah Para Rasul. Dan itu berkaitan dengan pelayanan yang sederhana saja. Melayani orang-orang miskin, melayani janda-janda miskin, orang-orang yang termarginalkan. Dibandingkan dengan para rasul, Stefanus adalah orang yang sangat biasa. Tetapi di dalam ayat yang ke-8 kita bisa membaca bahwa Tuhan memakai Stefanus dengan luar biasa. Sebelum terlebih lanjut kita membaca tentang bagaimana dia berkorban dan juga menjadi fondasi pertumbuhan gereja. Kita bisa melihat di sana bahwa Stefanus diberikan kuasa, diberikan karunia untuk membuat mujizat dan tanda-tanda. Dari sini kita bisa belajar bahwa Tuhan bisa memakai siapa saja. Tuhan bisa memakai Stefanus yang kita tidak pernah lihat rekam jejaknya, siapa dia, dan tidak sebanding dengan rasul-rasul, tapi Tuhan pakai. Keyakinan saya bahwa juga Tuhan yang memakai Stefanus yang biasa, yang mengerjakan pekerjaan yang tanda kutip biasa, Tuhan juga bisa memakai siapa saja termasuk saya dan saudara. Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa, yang memakai sesuatu yang biasa. Dan sekali lagi, sesuatu yang biasa ketika di tangan yang luar biasa menjadi alat yang mulia. Stefanus, sekali lagi, mungkin dibandingkan dengan para rasul, dia adalah orang yang biasa. Tetapi teks ini menyebut bahwa Stefanus dipakai mengerjakan hal yang luar biasa. Tuhan bisa memakai siapa saja. Bapak Ibu dan Saudara semua yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita belajar tentang bagaimana Tuhan bisa berkarya di dalam hidup saudara. Tidak peduli siapa saudara, tidak peduli latar belakang saudara, tidak peduli dengan segala keberadaan kita, tapi Tuhan bisa memakai kita. Pertanyaannya adalah, apakah kita mau dipakai Tuhan? Apakah kita merelakan hidup kita dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan? Kiranya firman Tuhan ini menolong kita untuk menjalani kehidupan kita di sepanjang hari ini. Dan ingat, ada hal besar yang bisa Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih, bersyukur karena kami belajar dari hamba Tuhan yang setia, Stefanus, yang memberikan sebuah pelajaran penting bahwa Tuhan bisa memakai siapa saja. Tuhan yang sama juga bisa memakai kehidupan kami dengan seluruh keberadaan kami. Berkati Bapak, Ibu, dan saudara semua yang mendengar firman Tuhan di sepanjang hari ini dalam segala aktivitas mereka. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.